أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء. أما بعد، Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa nikmatnya kita pada malam ini berada di dalam rumah Allah, berada di dalam majlis Quran, berada dalam sebuah majlis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dikaji ayat-ayatnya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bahwa di dalam masjid itu, kata Allah, terdapat rijal, orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, yang mereka senang, suka mensucikan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Mari kita niatkan hadir dalam majlis ini ada dalam rangka untuk membersihkan diri kita, membersihkan akal kita, membersihkan hati kita, sehingga ini benar-benar menjadi jalan, menjadi wasilah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam ini kita masih pada pembahasan al-insan baina ajalain, bahwa kita manusia dihadapkan kepada dua ajal. Ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah Ta'ala telah menentukan ajalnya. Ini ajal yang pertama, ajalul maut, yang dimulai dari sejak lahirnya kita sampai kematian kita. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang ajal ini, dalam sebuah riwayat dikatakan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar, membuat garis segi empat. Khattan Nabi khattan murabba'a. Rasulullah membuat garis segi empat. Wa khattan kharijan minhu. Setelah Rasulullah buat garis segi empat itu, Rasulullah kemudian membuat satu garis lagi, yang garis itu keluar dari segi empat tadi, jadi menembus sampai keluar. Wa khattan, lalu Nabi SAW membuat lagi garis-garis kecil, ila hadzal ladzi fi wasat, ya, yang mengarah kepada yang di tengah. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza al-insan, kata Nabi.
Nabi menunjuk ke di tengah segi empat itu, Nabi mengatakan hadza al-insan. Ini manusia, kita. Wa hadza ajaluhu. Sedangkan segi empat itu adalah ajalnya manusia. Jadi kita ada di tengah-tengah di antara ajal kita. Nahnu muhituna bil ajal. Kita ini muhatuna bil ajal, ya, kita dikelilingi dengan ajal. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Begitu kata Allah Ta'ala. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan mendatangi kalian, sekalipun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Jadi kita ini dikelilingi ajal. Kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai ajal kita. Lalu garis yang panjang sehingga keluar dari batas itu, wa hadza amaluhu. Ini kata Rasulullah SAW adalah angan-angan manusia. Jadi angan-angan manusia kita ini, ya, angan-angan manusia itu melebihi batas ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau mati, manusia itu kalau mati, kalau dibedah dadanya, itu masih banyak keinginan yang dia inginkan. Masih ingin ini, ingin itu, ya, banyak keinginan yang belum dia capai. Jadi angan-angan manusia itu melebihi batas ajalnya. Di satu sisi, angan-angan ini rahmat. Karena apa? Kalau tidak ada angan-angan, nggak ada cita-cita, laulal amal, seandainya tidak ada yang namanya angan-angan ini, ya kita nggak pernah merasakan senangnya hidup. Ya, lama gharasa gharisun gharasah, nggak ada orang yang menanam. Walama arda'at ummun waladah, nggak ada ibu yang akan menyusui anaknya kalau seandainya nggak punya angan-angan. Si ibu rela dengan sabar dia menyusui anaknya karena dia punya obsesi ke depan, ingin anaknya bertumbuh kembang, ya, berkembang tumbuh menjadi besar yang kelak akan menjadi generasi yang baik. Para petani menanam karena dia berharap suatu saat nanti dia bisa menuai. Laulal amal, seandainya tidak ada yang namanya angan-angan, orang nggak akan melakukan itu semuanya. Jadi di satu sisi angan-angan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah hanya menciptakan kematian tanpa diberi manusia yang namanya amal, maka manusia nggak akan pernah merasakan senangnya hidup ini. Ya, nggak akan pernah. Tapi Allah Ta'ala menciptakan yang namanya al-amal ini. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, agar amal ini tidak menjadi tidak menjadi hal yang akan menghancurkan kita, jangan sampai kemudian angan-angan kita ini melupakan kita akan kematian kita. Banyak orang-orang yang kemudian mereka dilengahkan oleh angan-angan mereka. Mereka lupa akan ajal yang telah mengitari mereka. Nah, sedangkan garis-garis kecil yang mengarah kepada titik yang di tengah manusia itu kata Rasulullah SAW adalah al-a'rad, hal-hal yang datang kepada kita manusia. In akhta'ahu hadza, kalau nggak kena manusia dari satu garis ini, nahasyahu hadza, dia akan kena di garis yang dari jalan yang lain. In akhta'ahu hadza, kalau nggak kena dari sini, dia akan kena dari sini. Jadi hal-hal yang terus datang kepada manusia yang kita tidak tahu. Nah, begitulah Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana manusia dan bagaimana ajalnya, ya, dan bagaimana angan-angan manusia dan apa saja yang akan datang pada manusia. Di situ digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang harus kita ingat selalu bahwa ajal kita ini mengitari kita, mengelilingi kita, dan kita selalu menuju kepada ajal kita. Ya, kita selalu sentiasa menuju kepada ajal kita. Jadi kita melangkah setiap hari ini, itu kita melangkahnya dengan langkah yang semakin mendekatkan kita kepada ajal kita.
Oleh karenanya Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 1 Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah Ta'ala, telah dekat kepada manusia waktu hisab mereka. Allah katakan bahwa waktu hisab bagi kita ini sudah dekat. Padahal hisab itu kapan? Nanti kan di akhirat. Setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan baru ada hisab. Tapi kata Allah, waktu hisab itu sudah dekat. Ini maknanya apa jamaah rahimakumullah? Kalau waktu hisab saja sudah dikatakan dekat oleh Allah, berarti yang sebelum hisab itu lebih dekat. Berarti ke kiamat itu lebih dekat. Kematian itu lebih dekat. Al-maut wal qiyamah wal ba'ats dan lain sebagainya, itu semuanya lebih dekat. Karena apa? Hisabuhum iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Waktu hisab saja sudah dekat. Bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya yang akan terjadi kepada kita? Walhasil kullu atin qarib, bahwa semua yang akan datang itu dekat. Yang jauh itu jamaah rahimakumullah yang tidak akan datang, itu yang jauh. Tapi yang akan datang pada kita itu semuanya dekat. Oleh karenanya sebagai seorang mukmin, selain dia meyakini akan adanya kiamat, akan adanya hisab, akan adanya kematian dan lain sebagainya, itu nggak cukup kita hanya meyakini itu, tetapi kita juga harus meyakini dekatnya itu semua kepada kita. Al-yakin biqurbil hisab, biqurbil qiyamah, wa biqurbil maut. Kita harus meyakini pula akan dekatnya itu semua kepada kita sekalian. Bahkan kematian itu, kata Rasulullah SAW, lebih dekat kepada kita ketimbang tali sandal kita. Ya, lebih dekat kepada kita ketimbang tali sandal kita, itu kematian kita. Nah, itu ajal yang pertama. Summa qada ajala. Jadi kata Allah, kemudian Allah menentukan ajal. Itu ajal yang pertama. Masih ada ajal yang kedua yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini. Wa ajalun musamman indahu, dan ada ajal yang Allah tetapkan di sisinya, yaitu yang disebut dengan ajalul ba'ats, yang dimulai dari sejak kematian kita sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah rahimakumullah, bahwa kematian itu bukan titik terakhir dari perjalanan hidup manusia. Seandainya kematian itu adalah titik terakhir dari kehidupan, dari perjalanan anak manusia, tentunya kita semua mengharapkan kematian itu. Semua kita ingin mati. Lau kana al-mautu, lau anna idza mutna turikna, kata seorang penyair, lau anna idza mutna turikna. Kalau seandainya setelah kita mati kita dibiarkan, nggak dibangunkan lagi, nggak ada hisab, nggak ada apa, lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Tentunya kematian itu menjadi rahah, menjadi kesenangan dan dambaan setiap orang yang hidup. Walakin idza mutna bu'itsna. Tetapi kalau kita mati jamaah rahimakumullah, kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'da dza an kulli syai'in. Dan sesudah itu kita masih akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah kedudukan manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau yang lainnya setelah semuanya dibalas, yahtasimuna inda rabbihim, setelah semuanya diadukan kepada Allah, kemudian semuanya masing-masing sudah dibalas, maka kemudian ya dari binatangnya, ya setelah dibalas semuanya, setelah dikisos semuanya yang lain menjadi tanah, dijadikan abu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak. Oleh karenanya Allah taala mengatakan dalam surat An-Naba, yaqulul kafiru wa yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Setelah orang-orang kafir melihat ma qaddamat yadah, apa yang sudah dia lakukan dahulu di dunia, dan dia sudah menyaksikan balasan yang Allah taala tampakkan, yauma yajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, bahwa semua apa yang dilakukan dari kebaikan itu hadir, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang melakukan kejelekan itu ditampakkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Orang kafir mengatakan, aduh seandainya aku ini kemudian menjadi abu, menjadi tanah, ya seperti binatang dan lain sebagainya. Tentu tidak, jamaah rahimakumullah. Inilah kedudukan manusia. Manusia setelah kematiannya dia akan dibangkitkan. Wa ajalun musamman indahu. Inilah ajal yang Allah Ta'ala tetapkan di sisinya. Saya katakan pada 2 pekan yang lalu, jamaah rahimakumullah, bahwa ini ajal yang kedua ini, ajalul ba'ats, yang dimulai dari sejak kematian kita sampai dibangkitkan, ini yang lebih rahasia ketimbang rahasianya kematian. Kenapa? Karena kalau yang pertama, ajal yang pertama itu masih ada tanda-tandanya. Allah masih kasih tanda-tanda kepada kita. Ada Rasulul Maut, ada utusan-utusan kematian yang datang pada kita. Rasa sakit, ya, kita menjadi tua, rambut kita beruban, itu semuanya adalah merupakan Rasulul Maut, utusan-utusan kematian. Tetapi ajal yang kedua, ajalul ba'ats, itu tidak ada tanda-tandanya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, wa ajalun musamman indahu, dan ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Al-ba'ats, kebangkitan manusia dari kuburnya, kebangkitan kita manusia dari kubur ini akan diawali dengan an-nafkhah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malaikat Israfil itu yang meniupkan sangkakala, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan 2 kali. Yang pertama adalah nafkhatul faza' bersamaan dengan nafkhatul sa'iq, tiupan yang menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari ditiupnya sangkakala, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka semua yang di langit dan di bumi itu merasa takut, semuanya takut ketika mendengarkan tiupan sangkakala itu, illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan setiap makhluk datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk. Ini nafkhatul faza', tiupan yang membuat semuanya takut. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan nafkhatul faza' itu bersamaan dengan nafkhatus sa'qah, tiupan yang mematikan. Jadi ketika nafkhatul faza' ditiup oleh malaikat Israfil, fayafza'un, semua orang takut, semua makhluk Allah Ta'ala takut yang ada di langit dan di bumi, illa man sya'allah, maka kemudian dari rasa takut mereka semuanya kemudian menjadi mati. Fayafza'un wa yamutun, mereka takut, menjadi takut, dan kemudian mereka mati. Ada yang mengatakan demikian, bahwa nafkhatul faza' itu adalah nafkhatus sa'qah, bersamaan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan itu berbeda, bahwa malaikat Israfil itu diperintahkan 3 kali untuk meniupkan sangkakala, itu 3 kali. Yang pertama itu nafkhatul faza', wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin, itu nafkhatul faza'. Kemudian yang kedua adalah nafkhatus saqah, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala itu, fa fazi'a man fis fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang enggak dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang Israfil yang meniup sangkakala itu enggak dimatikan dulu oleh Allah. Malaikul maut, ya, siapa mereka ini? Illa man sya'allah, malaikat Jibril, Israfil, dan malakul maut. Baru kemudian
semuanya dimatikan, termasuk malaikat Jibril akan dimatikan semuanya. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya menerima kehancuran. Kullu syai'in halik itu artinya adalah semua menerima kehancuran. Enggak ada yang tidak menerima kehancuran, semuanya menerima kehancuran. Walaupun ada yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi semuanya menerima kehancuran. Arsy itu enggak dihancurkan, surga enggak dihancurkan, neraka enggak dihancurkan, tapi semuanya menerima kehancuran. Begitu para ulama menafsirkan kullu syai'in halik, segala sesuatu itu yaqbalul halak, pada hakikatnya menerima kehancuran. Sekalipun ada yang tidak dihancurkan oleh Allah, tapi pada hakikatnya ia menerima kehancuran. Illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak hancur dan tidak menerima kehancuran. Ada yang menerima, ada yang hancur dan menerima kehancuran ya. Ada yang tidak dihancurkan tapi dia menerima kehancuran. Seperti surga, neraka, arsy, kolam dan lain sebagainya itu semuanya menerima kehancuran walaupun tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala la yahlik wa la yaqbalul halak. Allah tidak hancur dan tidak menerima kehancuran. Fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra. Nah, ini tiupan yang ketiga. Ini an-nafkhah ats-tsalitsah. Ya, dari sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi tiupan yang ketiga adalah yaitu tiupan yang membangkitkan. Fa idahum qiyamun yanzurun. Dengan serta-merta kemudian manusia semuanya bangun. Dari kubur mereka semuanya mereka bangun. Jadi al-ba'ts itu dimulai dengan adanya nafkhah, dengan adanya tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, kata beliau, kaifa an'am. Bagaimana, kata Rasulullah, aku ini bisa merasakan lezatnya kehidupan ini, kata Nabi. Kaifa an'am wa sahibul qarni qadil taqama qarnahu. Sedangkan peniup sangkakala itu telah memegang sangkakalanya. Wastama'al idna, dan dia terus menyiapkan pendengarannya. Dia menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yu'mar, kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditiupkan. Ini Nabi mengatakan, kaifa an'am, bagaimana aku bisa merasa nikmat? Bagaimana aku bisa merasakan lezatnya kehidupan ini? Sementara malaikat sang peniup sangkakala itu telah memegang sangkakala itu dan dia terus siap kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan meniupnya. Hal ini jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah mengatakan demikian, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Mereka merasakan sesuatu yang berat di dalam diri mereka. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah pada waktu itu kemudian mengarahkan kepada mereka, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya yang dimana kita menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, itulah ajal yang kedua. Ya, ajalul ba'ts wa ajalun musamman indahu. Dalam surat Yasin Allah taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah taala, sesungguhnya kami nanti akan menghidupkan orang-orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan yang kami catat, kata Allah, yang kami tulis dari kita semuanya ini jamaah, ada dua yang Allah taala tulis dari kita. Yang pertama adalah ma qaddamu, apa-apa yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua yaitu wa atharahum, peninggalan kita.
atau bekas-bekas langkah-langkah kita. Itu dua hal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita. Yang pertama adalah ma qaddamu, dan yang kedua adalah wa atharahum. Wa atharahum ditafsirkan oleh ulama tafsir. Wa atharahum, ada yang menafsirkan asar di sini adalah bekas-bekas. Bekas dari langkah-langkah kita. Antum sekalian dari rumah antum datang ke masjid ini, tentunya langkah-langkah antum itu semuanya dicatat. Dan bukan hanya langkah-langkahnya, tapi bekas-bekas dari langkah-langkah antum itu juga dicatat. Oleh karenanya ada sahabat Rasulullah SAW yang minta izin kepada Rasulullah untuk pindah rumah agar lebih dekat ke masjid. Oleh Nabi nggak diizinkan. Kata Nabi, al-athar yuktab, al-athar tuktab, bahwa bekas ini, bekas-bekas langkah-langkah kita itu dicatat, ditulis, dihimpun. Jadi kita justru dianjurkan untuk memperbanyak langkah. Kasratul khuta ilal masajid. Begitu Rasulullah SAW dalam bahasa hadisnya. Memperbanyak langkah ke masjid. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Yasin ini, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat dari manusia ini apa yang mereka lakukan, langkah-langkah kehidupan mereka, wa asarahum, dan bekas-bekasnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya kami himpun, kata Allah, dalam kitab induk kami. Ada juga yang menafsirkan wa asarahum di sini yaitu dengan makna asar, yakni ma asarahul insan ba'da mautihi, apa yang ditinggalkan manusia setelah kematiannya. Di wa asarahum ada yang menafsirkan peninggalan kita, prasasti kita. Jadi kalau ma qaddamu itu adalah prestasi yang sudah kita lakukan, madza qaddamna, sedangkan asarahum adalah prasasti, apa yang kita tinggalkan. Madza asarna, apa yang kita tinggalkan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari kita ini yang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fokuskan perhatian kita kepada dua hal ini. Allah mengajak kepada kita melalui ayat ini agar semua di antara kita fokus kepada dua hal ini. Ada dua pertanyaan yang selalu harus kita hadirkan dalam diri kita. Yang pertama adalah madza qaddamna, sampai hari ini apa yang sudah kita lakukan, prestasi apa yang sudah kita raih. Dan yang kedua adalah wa madza asarna, kalau kita nanti mati apa yang bisa kita tinggalkan menjadi asar solihah bagi kita, menjadi peninggalan-peninggalan yang baik bagi kita. Ini dua hal yang harus kita pertanyakan pada diri kita, kita renungkan dan kita rencanakan. Kita rencanakan agar ini semuanya tidak lewat begitu saja. Madza qaddamna wa madza asarna. Ini dua pertanyaan besar yang harus senantiasa hadir dalam diri kita. Jadi kita harus mengukir banyak prestasi yang kalau nanti kita mati, kita banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan yang baik. Umumnya orang kalau mati yang dikenang kadang-kadang hanya dua hal: kapan dia lahir dan kapan dia mati. Kita tidak ingin yang dikenal dari kita ini hanya dua itu, ya, tidak ingin. Kita harus mengukir banyak sejarah, amal-amal soleh, sehingga nantinya menjadi peninggalan-peninggalan yang baik bagi kita sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita sekalian tentang al-athar, tentang peninggalan yang baik itu. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Ya, kata Rasulullah bahwa apabila manusia mati, kalau anak Adam ini mati, maka prestasinya itu sudah putus. Inqata'a amaluhu, putus prestasinya. Karena perpindahannya dari satu alam ke alam yang lain. Illa min salas, kecuali tiga. Yang ini terus menjadi prasasti kita, akan menjadi prasasti kita setelah kematian kita. Apakah yang tiga ini? Ini hadis tentunya sudah sangat masyhur di antara kita sekalian, ya. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, shadaqatin jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang dimanfaatkan. Ini menjadi peninggalan kita nanti. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi sedekah, ilmu, dan anak yang soleh. Dan poin yang ketiga yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mencakup yang pertama dan yang kedua. Ya, bisa mencakup yang pertama, yang kedua, dan yang kedua sedekah. Karena ketika kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, sebenarnya itu juga menjadi sedekah. Biaya yang kita keluarkan untuk anak-anak didik kita juga menjadi sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk anaknya. Kemudian ilmu yang kita bekali kepada mereka, dan yang ketiga adalah anak yang saleh itu sendiri. Nah, inilah jamaah rahimakumullah sebaik-baik prasasti kita nantinya, ya, sebaik-baik prasasti kita ini. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa antum tamtarun. Tapi kenapa, kata Allah, kemudian kalian ini meragukan? Kalian meragukan. Ada yang tidak percaya dengan ajal yang kedua ini. Kalau ajal yang pertama, insya Allah setiap orang yakin, karena dia menyaksikan orang-orang yang mati. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang pada kamu al-yakin. Allah mengistilahkan kematian itu dengan kata al-yakin. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti yakin dengan kematian. Hanya saja kemudian banyak orang yang lalai. Dia lupa. Kematian itu adalah musibah, tetapi musibah yang lebih besar daripada kematian itu adalah lalainya kita akan kematian kita. Itu musibah yang lebih besar daripada musibatul maut. Allah mengatakan fa asabatkum musibatul maut. Lalu kemudian menimpa kepada kalian musibah kematian. Nah, tetapi musibah yang lebih besar daripada musibah kematian itu sendiri, yaitu lupanya kita akan kematian itu sendiri. Itu musibah yang lebih besar. Jadi semua orang yakin. Semua orang yakin. Dan keyakinan itu ada tingkatan. Ada yang disebut dengan ilmul yakin. Ada yang disebut dengan haqqul yakin. Ada yang disebut dengan ainul yakin. Kalau orang melihat asap dari jauh, dia yakin bahwa di bawah ada api. Itu namanya ilmul yakin. Dari ilmunya dia mengetahui, oh, di sana ada asap, dia yakin di bawahnya ada api. Kalau dia datangi, dia lihat, dia saksikan benar-benar ada api, nah itu adalah haqqul yakin. Dia benar-benar yakin bahwa di situ ada api. Kalau dia pegang itu api, ya, kalau dia pegang itu api, nah itu namanya ainul yakin. Ya, ainul yakin. Sudah intinya keyakinan kita. Nah, disitulah bertingkat manusia dalam meyakini kematian itu tadi. Ada orang yang tidak percaya dengan yang mukadzibun, yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nanti kita akan sampai pada sebuah ayat yang menjelaskan di surat Al-An'am ini, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mendustakan perjumpaan dengan Allah, berarti dia enggak percaya semuanya. Enggak percaya dengan adanya al-ba'ats, enggak percaya dengan adanya surga, neraka, dan lain sebagainya. Kalau sudah orang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi ayatil bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Sehingga ketika datang pada mereka hari kiamat itu secara tiba-tiba, karena dia enggak yakin dengan kiamat, dia enggak yakin dengan tanda-tandanya kiamat, dia enggak yakin. Akhirnya ketika dia mendapati kiamat itu, dia rasakan kiamat itu datang pada mereka baghtah, secara tiba-tiba. Qalu ya hasratana
ala ma farratna fiha. Mereka menyesal. Mereka mengatakan, aduh, betapa ruginya kami. Betapa banyaknya kelalaian yang kami lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahmiluna auzarahum. Mereka itu memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun, kata Allah. Summa antum tamtarun. Kenapa kalian tidak yakin, kata Allah? Kenapa kalian melakukan itu? Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Bagaimana kalian kafir dengan Allah Subhanahu wa taala padahal kalian sebelumnya mati? Kita ini semuanya mati, manusia sebelumnya mati. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Kita ini bagaimana dengan kehendak Allah taala? Kita hidup dengan kehendak Allah. Sebelumnya kita mati, kemudian Allah hidupkan. Fa ahyakum summa yumitukum. Lalu kemudian Allah akan mematikan kita lagi. Kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum. Kemudian nanti Allah akan menghidupkan kalian lagi. Bagaimana manusia bisa kafir dengan itu semuanya? Ya, bagaimana kata Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan semuanya. Urusan kebangkitan ini tidak ada yang sulit bagi Allah taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dari asal tidak ada menjadi ada, nah kalau kemudian akan dikembalikan lagi oleh Allah dari yang asalnya sudah ada tapi dimatikan lalu akan dikembalikan, wa huwa ahwanu alaih, tentu ini lebih mudah. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang sulit. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah, kata Allah ya. Jadi kata Allah taala, tidaklah penciptaan kalian wala ba'sukum, begitu juga Allah taala membangkitkan kalian manusia semuanya ini illa kanafsin wahidah. Bagi Allah itu sama halnya dengan menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Jadi manusia yang banyak ini dari Nabi Allah Adam sampai terakhir nanti, ya, itu dibangkitkan oleh Allah taala itu sama bagi Allah, sama halnya dengan Allah membangkitkan hanya satu jiwa. Jadi nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita renungkan dari surah Al-An'am ayat 2 ya, yang menjelaskan tentang kita manusia, bagaimana kedudukan kita, bahwa kita ini adalah mas'ulun, orang-orang yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Ruhul mas'uliyah ini ya, keyakinan kita bahwa kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah taala, ada hisab dan semacamnya. Inilah yang akan kemudian senantiasa mengingatkan kita, memberikan petunjuk kepada kita sekalian kepada kehidupan yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.